Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Balkisena, NPM A1A020016, dan rekan saya Afifa Eka Azahro, NPM A1A020026. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai epos India dan wayang dalam Kesusastraan Melayu, Mahabharata versi India, mata kuliah sejarah sastra, dan dosen pembimbing Ibu Vina Hiasa, MPD. Baik, yang pertama adalah abstrak. Para peneliti sastra menemukan bahwa kesusastraan Hindu yang mempengaruhi kesusastraan Melayu klasik dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, epos dari India seperti saduran cerita Mahabharata dan Ramayana. Yang kedua adalah hikayat yang banyak dipengaruhi antara Hindu dan Islam, seperti hikayat si miskin. Dan yang ketiga, cerita yang mendapat pengaruh antara Hindu dan budaya masyarakat setempat. Unsur-unsur Hindu tersebut telah memberi warna dan memperkaya kesusastraan Melayu. Dalam hal ini, kesusastraan Jawa kuno banyak memainkan peran penting dalam penyerapan Hindu ke kesusastraan Melayu. Kemudian, epos merupakan cerita kepahlawanan yang membuat banyak pesan moral di dalamnya. Dalam kesusastraan Indonesia, ada 2 epos dari India yang terkenal sampai dengan sekarang, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kedua kisah tersebut sering dijadikan alur cerita pada pertunjukan wayang, khususnya wayang kulit. Selain itu, ceritanya menarik, kisahnya juga memiliki pesan moral yang bisa kita contoh. Kemudian pembahasan. Wiracarita atau disebut pula epos atau epik adalah sejenis karya sastra tradisional yang menceritakan kisah kepahlawanan atau wira, berarti pahlawan, dan cerita adalah kisah. Epos ini seringkali dinyatakan dalam bentuk syair. Epos umumnya berisi kisah-kisah yang berskala besar dan ceritakan dalam beberapa episode. Kisah-kisah itu umumnya berpusat pada tokoh yang dihadapkan pada tugas-tugas maha penting bagi semesta atau menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Afifa Eka Azahro. Baiklah, di sini saya Afifa Eka Azahro akan melanjutkan atau meneruskan penjelasan atau pembahasan dari Khofifah Balkisena, yaitu analisis cerita Mahabharata versi India. Secara garis besar, cerita Mahabharata bercerita mengenai kehidupan Prabu Santanu atau Sentanu. Ia adalah seorang raja keturunan keluarga Kuru yang menjadi raja di kerajaan Bharata. Ia mempunyai permaisuri yang bernama Dewi Gangga dan mempunyai putra yang bernama Bhisma. Pada suatu hari, Raja Santanu jatuh cinta pada seorang anak raja nelayan yang bernama Setyawati. Namun, ayahanda Setyawati hanya mau memberikan putrinya jika Raja Santanu mau menobatkan anaknya dari Setyawati sebagai putra mahkota pewaris tahta, dan bukan anaknya sendiri, yaitu Bhisma. Karena syarat yang berat ini, Raja Santanu terus bersedih. Melihat hal ini, Bhisma yang tahu mengapa ayahnya demikian, merelakan haknya atas tahta di Bharata, diserahkan kepada putra yang kelak lahir dari Setyawati. Bahkan, Bhisma berjanji tidak akan menuntut itu kapanpun, dan berjanji tidak akan menikah, agar kelak tidak mendapat anak untuk mewarisi tahta Raja Santanu. Perkawinan Raja Santanu dengan Setyawati melahirkan 2 orang putra, masing-masing bernama Citranggada dan Wicitrawirya. Namun, kedua putra ini meninggal dalam pertempuran, tanpa meninggalkan keturunan. Karena takut punahnya keturunan raja, Setyawati memohon kepada Bhisma agar menikah dengan 2 mantan menantunya yang ditinggal mati oleh Wicitrawirya, masing-masing bernama Ambika dan Ambalika. Namun permintaan ini ditolak, mengingat sumpahnya untuk tidak menikah. Akhirnya Setyawati meminta kepada Wiyasa
anaknya dari perkawinan yang lain untuk menikah dengan Ambika dan Ambalika. Perkawinan dengan Ambika melahirkan Destarasta dan dengan Ambalika melahirkan Pandu. Waktu berjalan begitu cepat. Destarasta lalu menikah dengan Gandari dan melahirkan 100 orang anak. Sedangkan Pandu menikah dengan Kunti dan Madrim, tetapi tidak mendapat anak. Suatu ketika Kunti dan Madrim kawin dengan dewa-dewa. Kunti melahirkan 3 orang anak masing-masing dengan Dewa Dharma, lahirlah Yudhistira. Dengan Dewa Bayu, lahirlah Werkodara atau Bima. Dan dengan Dewa Surya, lahirlah Arjuna. Sedangkan Madrim yang menikah dengan Dewa kembar Akwin, lahir anak bernama Nakula Sadewa. Selanjutnya, keturunan inilah dibagi menjadi 2, yakni keturunan Destarasta yang disebut kaum Kurawa, sedangkan keturunan Pandu disebut kaum Pandawa. Awal terjadinya perang Bharatayuddha atau Kurusetra. Sebenarnya Destarasta berhak mewarisi tahta ayahnya, tapi karena ia buta sejak lahir, maka tahta itu kemudian diberikan pada Pandu. Hal ini kemudian menjadi sumber bencana antara kaum Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta sampai berlarut-larut hingga akhirnya pecah perang dahsyat yang disebut Bharatayuddha, yang berarti peperangan memperebutkan kerajaan Bharata. Peperangan diawali dengan aksi judi atau pengundian dadu, di mana kaum Pandawa kalah. Kekalahan ini menyebabkan mereka harus mengembara di hutan belantara selama 12 tahun. Setelah itu, pada tahun ke-13, sesuai perjanjian dengan Kurawa, para Pandawa harus menyembunyikan diri di tempat tertentu. Namun, para Pandawa memutuskan untuk bersembunyi di istana Raja Matsyapati. Pada tahun berikutnya, para Pandawa keluar dari persembunyian itu dan memperlihatkan diri di muka umum, lalu menuntut hak mereka kepada Kurawa. Namun, tuntutan mereka tidak dipenuhi Kurawa, hingga terjadi perang 18 hari yang menyebabkan lenyapnya kaum Kurawa. Dengan demikian, kaum Pandawa dengan leluasa mengambil alih kekuasaan di Bharata. Baiklah, yang selanjutnya unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita Mahabharata versi India. Yang pertama, tema, bertema kepahlawanan. Yang kedua, tokoh. Tokoh utamanya yaitu Prabu Santanu, Dewi Gangga, Bima, Setyawati, Citranggada, Wicitrawirya, Ambika, Ambalika, Wiyasa, Pandu, Destarasta, Gandari, Kunti, Madrim, Dewa Dharma, Dewa Bayu, Dewa Surya, Dewa Akwin, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan yang terakhir Raja Matsyapati. Unsur ekstrinsik dalam cerita Mahabharata versi India. Yang pertama, budaya, penuh dengan keadaan sosial di kerajaan India. Yang kedua, sosial, kehidupan Pandawa yang harus berjuang melawan saudaranya akibat perebutan kekuasaan. Yang ketiga, yaitu agama, menganut ajaran Hindu. Yang keempat, politik. Di dalam cerita ini mengandung politik bernegara, yaitu bagaimana selayaknya seorang raja memimpin dan mempertahankan negaranya. Baiklah, itu tadi penyajian epos India yang menceritakan Mahabharata versi India dan unsur ekstrinsik dan intrinsiknya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.